Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah, para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak sekali kepada kita. Semoga salam dan selawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Jamaah, para akhwat dan juga ummahat rahimana rahimakumullah, insyaallah taala kurang lebih 40 menit atau 45 menit ke depan kita akan membicarakan dengan pembahasan dengan judul agar wanita muslimah turut merasakan indahnya Ramadan. Judulnya agak panjang ya ibu-ibu. Ya, jadi temanya adalah agar wanita muslimah turut merasakan indahnya Ramadan. Kenapa kita memilih tema ini? Karena sebentar lagi menghitung jam kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Karena kita tak tahu apakah kita sampai bertemu dengan bulan Ramadan ataukah tidak. Walaupun waktunya sebentar lagi, ya kalau seandainya pemerintahan kita mengumumkan, karena nanti sidang isbat melihat hilal, kalau seandainya terlihat hilal maka nanti malam kita sholat tarawih, maka kita bertanda kita bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi kalau seandainya hilal tersebut tak kelihatan, tak tampak, maka kita akan berpuasa pada hari Ahad. Ya, maka nanti kita sambil menunggu informasi daripada pemerintah, karena sore ini pemerintah akan melaksanakan sidang isbat. Akan tetapi para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, satu hal yang harus diketahui oleh setiap muslim dan setiap muslimah, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan, bulan yang di dalamnya terdapat keutamaan, bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan itu dibelenggu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila telah datang bulan Ramadan, "Futtihat abwabul jannah," maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Maksudnya apa? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Majelis Ramadan. Maksudnya adalah betapa banyak kaum muslimin
yang melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala di bulan Ramadan tersebut. Maka ketika bulan Ramadan telah datang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan futihat abwabul jannah, dibukakannya pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan akan ditutupnya pintu-pintu neraka. Sedikitnya kaum muslimin yang bermaksiat kepada Allah, wa sufilat syayatin, dan akan dibelenggunya para syaitan. Dan ini salah satu di antara keutamaan bulan Ramadan. Dan di antara keutamaan bulan Ramadan juga bahwasanya di dalamnya terdapat satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yakni malam kemuliaan. Dan tahukah engkau apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar tersebut adalah di dalamnya satu bulan lebih baik dari satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Agar wanita muslimah turut merasakan indahnya Ramadan, maka dengarkan wahai para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, agar Anda wahai para wanita muslimah turut merasakan indahnya Ramadan, maka yang pertama Anda harus mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, Anda harus mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, Anda harus mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga dan di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka dan syaitan dibelenggu. Dan juga di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang apabila kita bertemu dengan malam tersebut, maka kita telah mendapati 1000 bulan. Yakni apa? Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Seakan-akan kita beribadah kepada Allah selama 1000 bulan, yakni 80 lebih tahunnya. Maka para akhwat rahimakumullah, ketika Anda wahai para akhwat, terutama kepada para istri, telah mengetahui betapa agungnya bulan Ramadan, betapa besarnya keutamaan yang akan Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, betapa banyak ganjaran-ganjaran pahala yang telah Allah siapkan bagi mereka yang menjalankan perintahnya. Maka seorang wanita muslimah ketika datang bulan Ramadan, maka mereka harus merasakan kegembiraan, kebahagiaan. Kenapa? Karena bulan Ramadan bersama dia. Maka agar wanita muslimah turut merasakan indahnya Ramadan, maka yang pertama tadi apa? Anda harus mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Maka sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang dirindukan oleh orang-orang soleh. Maka berbenahlah diri kita saat ini. Ketika misalkan ummahat atau misalkan akhwat misalkan hendak kedatangan tamu misalkan, apa yang Anda siapkan? Ya, kalau misalkan kita kedatangan tamu, orang yang terpandang misalkan, atau presiden misalkan, hendak bertemu mak-mak misalkan. Nah, apa yang disiapkan? Apa ibu-ibu? Kalau misalkan presiden datang mau bertemu, apa yang disiapkan? Apa yang persiapkan? Pertama apa? Kebersihannya enggak? Kebersihan lingkungan, ya, kerapian,
Apalagi pakaian yang bagus. Tidak mungkin ketemu presiden kita dengan pakaian apa? Yang tak bagus. Apalagi kita mempersiapkan mungkin sepekan atau 2 pekan sebelumnya. Dan ketika presiden tersebut datang, lama ataukah sebentar dia menemui kita? Misalkan sebentar, ya enggak? Tak lama. Taruhlah paling lama mungkin 30 menit atau 25 menit. Habis itu dia akan pulang. Nah, saat ini kita hendak bertemu dengan tamu yang agung, tamu yang mulia. Ya jelas bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Ya, dan dia akan datang kepada kita dalam setahun itu 1 kali. Dan waktunya tidak hanya 1 jam atau 2 jam, akan tetapi berapa? 30 hari. Ya mudah-mudahan 30 hari, 29 atau 30 hari. Maka seyogyanya bagi kita apa? Mempersiapkan dengan sebaik mungkin ya tamu yang mulia tersebut. Maka agar wanita muslimah turut merasakan indahnya Ramadan, maka yang pertama apa? Anda harus bisa mengetahui bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Maka ketika kita mengetahui keagungan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan, maka apabila nanti ya para akhwat dan juga ummahat kita dipertemukan oleh Allah di bulan tersebut, maka yang pertama hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita hendaknya bersemangat melakukan amal ibadah yang mana nanti insyaallah akan kita sampaikan. Ya, kemudian kita akan berbenah diri kita. Kita akan bersungguh-sungguh. Kenapa ibu-ibu? Karena kebiasaannya enggak. Ini banyak nih ibu-ibu misalkan kalau mau datang bulan Ramadan, ibu-ibu yang paling sibuk. Sibuk apa? Sibuk masak, ya enggak, Bu? Betul enggak, Bu? Ya, sibuk apa lagi, Bu? Sibuk belanja. Ya enggak, Bu? Nah, kalau nemenkan ibu-ibu belanja nih, kalau nemenkan ummahat atau ahli belanja, masya Allah lama sekali. Semua tokoh mau dimasukkan. Ya, maka berbeda ya enggak? Ketika suami belanja dengan istri belanja. Kalau nemenkan istri belanja, masya Allah lama sekali tahan berpilih-pilih. Ya, pun laki-laki tak mampu lama-lama belanja. Nah, apalagi ketika belanja untuk apa? Keperluan Ramadan atau keperluan apa biasanya? Idul Fitri. Nah, sibuk sudah. Ya ini apa? Buat kue macam-macam. Lapis itulah, lapis belacan. Ada macam-macam. Boleh kayak boleh. Akan tetapi tidak boleh berlebihan. Maka kalau bisa beli, kalau ada uang beli. Ya, mungkin waktu kita lebih apa? Lebih banyak untuk beribadah. Tapi kalaupun tak bisa beli maka jangan berlebihan. Ya. Nah, kita lihat ketika datang bulan Ramadan, maka pencinta dunia mereka akan sibuk dengan apa? Bisnisnya. Mereka akan sibuk ya untuk apa? Untuk memikirkan bagaimana penghasilannya itu peningkatan. Padahal Allah Jalla wa Ala telah memberikan 11 bulan. Allah menginginkan 1 bulan khusus agar kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Anda wahai para suami dan juga bagi Anda wahai para istri, kalau seandainya kita bisa untuk menabung, maka menabunglah sehingga ketika datang bulan Ramadan kita tidak tersibukkan dengan urusan dunia. Kita akan tersibukkan apa? Dengan urusan akhirat. Kenapa? Karena sangat beruntung orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena betapa banyak keluarga kita, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin sahabat kita yang mereka menginginkan bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi takdir telah mendahului mereka, akan tetapi rezeki mereka telah habis dan mereka pun wafat dan mereka tak bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Nah, sekiranya jemaah rahiman rahimakumullah, para ahwat dan ummahat, sekiranya Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan pada tahun ini, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, balighna fi Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami pada bulan Ramadan. Dan kalau sekiranya Engkau
mempertemukan kami pada bulan Ramadan tahun ini, maka bimbinglah kami agar kami semakin giat semangat untuk beribadah kepadamu. Nah, kita aturkan di dalam doa-doa kita sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama salaf, yang mana mereka ketika telah berlalu bulan Ramadan 6 bulan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Jalla wa ala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Maka agar wanita muslimah, agar wanita muslimah turut merasakan indahnya Ramadan, maka yang pertama apa tadi? Abu, apa yang pertama tadi? Ya, yang pertama tadi adalah mengetahui apa? Keutamaan bulan Ramadan. Maka ketika Anda telah mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka saya akan yakin, kita akan yakin bahwasanya kita apa? Tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan. Ya, maka jangan sampai para akhwat dan ummahat rahimani rahimakumullah, kita menyia-nyiakan tamu yang agung tersebut, jangan sampai. Kemudian keutamaan bulan Ramadan selanjutnya adalah bahwasanya Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. Apa kata Allah Jalla wa ala? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an tersebut adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang kebenaran, serta Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan, ini kita membicarakan keutamaan bulan Ramadan, bukan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Nah, berbeda. Bahwasanya bulan Ramadan adalah salah satu waktu yang dikabulkannya doa. Maka para akhwat dan ummahat, kalau Allah Jalla wa ala mempertemukan kita pada bulan Ramadan, perbanyaklah doa kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, ingat, kita sekarang berada di hari Jumat, hari yang Allah berikan kemuliaan di dalamnya. Dan tidaklah seseorang hamba dia berdoa di akhir pada hari Jumat tersebut, waktu pada asar. Ya, maka kalau bisa, ya nanti ibu-ibu pulang, ya, atau di atas kendaraan berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kita pada bulan Ramadan, agar Allah memberikan kepada kita ketakwaan, memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Maka di dalam bulan Ramadan terdapat dikabulkannya doa. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu." Subhanallah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Ternyata di dalam bulan Ramadan juga Allah Jalla wa ala membebaskan hambanya dari neraka setiap hari di bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha." Dan sesungguhnya setiap muslim apabila dia berdoa kepada Allah, fayastajibu lahu,
maka Allah akan mengabulkan doanya. Maka perbanyak doa wahai para akhwat dan juga ummahat. Doa terutama Anda yang mungkin belum mendapatkan pasangan hidup, berdoa kepada Allah. Bagi Anda wahai para istri yang mungkin anak sulit untuk diarahkan, berdoa kepada Allah. Mungkin suami belum mendapatkan nikmatnya hidayah sebagaimana kita saat ini, doakan kepada Allah. Mungkin orang tua kita yang belum menerima sepenuhnya hijrah kita, doa kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena Allah lah yang memegang hati-hati hambanya tersebut. Jangan malas kita untuk berdoa. Ya, dan masih banyak keutamaan di bulan Ramadan yang tidak kita sebutkan pada kajian kita kali ini. Maka agar wanita muslimah turut merasakan indahnya Ramadan, maka hendaknya mereka mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, agar wanita muslimah turut merasakan indahnya Ramadan, hendaknya mereka meningkatkan iman dan ketakwaan mereka kepada Allah. Meningkatkan apa? Iman dan takwa. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang membuat seseorang bertakwa kepada Allah. Bukankah puasa itu menyebabkan seseorang bertakwa kepada Allah? Sebagaimana Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, kita disuruh jamaah, kita dipanggil oleh Allah. Wahai kata Allah, orang-orang yang beriman, yang merasa dirinya beriman, Anda dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan daripada puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Maka ketika datang bulan Ramadan, itu adalah madrasah keimanan bagi kita. Bahwasanya bulan Ramadan adalah madrasah ketakwaan. Bulan yang dengannya kita akan bisa meraih derajat takwa. Bulan yang di dalamnya seharusnya iman kita senantiasa naik, bertambah keimanan kita dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita begitu penting untuk senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar apa? Allah memberikan kepada kita nilai-nilai ketakwaan jamaah. Kenapa? Karena kita ini adalah lemah. Kita ini lemah jamaah. Para akhwat dan ummahat, kita ini adalah lemah, makhluk yang lemah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 28, apa kata Allah? Wa khuliqal insan dha'ifa, dan manusia kata Allah dijadikan, yakni apa? Sifat yang lemah. Lemah kita ini. Kalaulah bukan karena Allah, kita tak bisa untuk melangkahkan kaki kita untuk belajar. Kalaulah bukan karena Allah, kita tidak bisa untuk senantiasa istiqomah. Dan bagi Anda wahai para akhwat ummahat, Anda wahai para wanita muslimah rahimani rahimakumullah, Anda tak akan bisa menggunakan pakaian berhijab syar'i sebagaimana Anda saat ini kalau seandainya itu tidak diberikan taufik oleh Allah.
Siapa yang bisa membuat Anda bisa menutup aurat yang Masya Allah begitu rapat? Kecuali adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita lihat saudari-saudari kita yang mereka belum merasakan nikmatnya hidayah, mereka belum bisa seperti Anda, ya, terutama dalam masalah pakaian. Kenapa? Karena berat masalah ini. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita pada bulan Ramadan, maka raihlah nilai-nilai takwa. Rahilah. Kita gapailah nilai-nilai keimanan kepada Allah agar iman dan takwa kita semakin bertambah. Maka agar wanita muslimah turut merasakan indahnya Ramadan, maka hendaknya mereka meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Kemudian yang ketiga, agar wanita muslimah turut merasakan indahnya Ramadan, maka yang ketiga, hendaknya memperbanyak amal ibadah. Perbanyak amal ibadah, amal ketaatan. Kenapa? Karena pada hari kiamat kelak yang bisa menyelamatkan kita adalah amal kita, jamaah. Amal kebaikan kita. Maka agar wanita muslimah turut merasakan indahnya Ramadan, maka perbanyaklah amal ibadah. Maka salah satu amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita adalah tauhid. Ini sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Salasatul Usul. Beliau mengatakan, beliau menyebutkan dalil firman Allah di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kata beliau, makna ya'budun, ya maknanya adalah yuwahidun, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Tadi dalam Al-Quran surat apa tadi? Az-Zariyat ayat 56. Sekarang Al-Bayyinah ayat 5. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Jalla wa'ala dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, kita jadikan bulan Ramadan ini adalah musim ibadah. Beribadahlah ya dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Selagi badan kita sehat, selagi kita memiliki keinginan, selagi kita diberikan kesempatan, selagi kita mampu untuk beramal, beramallah. Ya, beramallah. Kenapa? Karena akan datang satu masa nanti, yakni apa? Mungkin badan kita tak sehat seperti kita saat ini, sehingga apa? Kita tak bisa beribadah dengan sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara amalan ibadah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, ya, maka akan kami sebutkan yang pertama. Ini boleh dicatat, salat wajib. Ya, salat wajib, salat fardu 5 waktu. Yang pertama, ya ini apa? Salat wajib, salat fardu 5 waktu. Ya, maka jangan sampai Anda berpuasa akan tetapi Anda tak salat. Kecuali bagi Anda yang datang haid atau nifas, maka Anda boleh tak salat. Dan bahkan Anda juga tak boleh berpuasa. Maka amal ibadah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, meningkatkan amal ibadah, yang pertama adalah salat fardu, salat wajib. Ini penting. Yang kedua, berpuasa. Ya, puasa. Ya, puasa wajib. Yang ketiga, salat tarawih. Nah, ibu-ibu, para akhwat, bolehkah ya kami salat tarawih di masjid Ustaz? Ya, misalkan ada yang bertanya seperti itu, maka boleh. Ya, boleh Anda, wahai para akhwat dan ummahat, untuk salat tarawih di masjid. Kenapa? Karena ada hadis Nabi mengatakan,
Nabi berpesan kepada kami, kepada para suami. Apa kata Nabi? Wahai para suami, kata Nabi, jangan kalian larang istri kalian untuk berangkat ke masjid. Tak boleh melarang mereka. Ya. Akan tetapi ketika Anda hendak sholat tarawih di masjid, maka ada beberapa poin yang Anda perhatikan. Yang pertama, Anda keluar dari rumah ke masjid, maka apa? Menggunakan jilbab, menggunakan hijab. Seperti biasa Anda keluar daripada rumah Anda. Kenapa? Karena kita lihat ada di antara saudara kita yang mana mereka ya ketika sholat tarawih di masjid apa? Jilbabnya tidak dipakai, dipegang. Nah, ini tak boleh. Yang kedua, Anda tidak menggunakan parfum, tidak menggunakan wangi-wangian. Kemudian yang ketiga, tidak ikhtilat, tidak bercampur baur laki-laki dan wanita di dalam masjid tersebut. Ya, mungkin jamaahnya mungkin jamaah laki-lakinya di depan dan wanitanya di belakang, jamaah wanita belakang, dan aman. Tidak ada fitnah. Ya, maka itu di antara syarat bolehnya bagi wanita untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid. Akan tetapi sholat di rumah itu jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya sholat di rumah tidak membuat kita semangat, misalkan, ya boleh sholat tarawih di masjid. Kenapa? Karena ramai ya enggak. Nah, jamaah ramai nanti malam. Kalau misalkan besok puasa, maka nanti malam sudah boleh sholat tarawih. Maka kita lihat nanti akan penuh masjid-masjid kaum muslimin. Tapi tak lama biasanya ya enggak. Nah, kalau biasanya sudah pertengahan, ya jamaahnya semakin maju, safnya semakin maju. Nah, kemudian amal ibadah yang keempat, yakni bersegera untuk berbuka. Ingat ya ibu-ibu dan juga para akhwat, kalau kita besok berpuasa, ketika azan sudah berkumandang, maka hendaknya kita bergegas untuk segera berbuka. Jangan ditunda-tunda, segera, karena menyegerakan berbuka bagian daripada ibadah. Kemudian yang kelima, yakni mengakhirkan sahur. Ya, ini adalah amal ibadah ketaatan ini ibu-ibu. Yang mengakhirkan, biasanya orang itu kalau sahur jam berapa bu? Jam 3 subuh, ya enggak? Atau bahkan jam 2 subuh. Atau bahkan ada orang yang dia tak mau bangun. Akhirnya sebelum tidur makan sahur doloknya. Nah, ibu pernah ngalami kayak gini? Nah, enggak usah ya enggak. Itu bukan makan sahur namanya. Apa itu? Makan malam. Ya namanya makan sahur itu kapan? Ya kita tidur dulu di akhir malam. Ini baru makan sahur. Ada orang seperti itu ya enggak? Malas bangun sahur katanya. Kenapa? Berat. Beda ya enggak? Ya enggak bu? Ketika kita makan sebelum tidur dan setelah tidur, beda ataukah sama? Beda, hawanya beda ya enggak? Agak ngantuk-ngantuk. Untung sendok tak dimakan. Bahaya kalau makan sambil tidur. Ya enggak? Hati-hati. Ya maka amalkan ini mengakhirkan sahur. Kapan itu? Disebutkan mengakhirkan sahur itu antara azan dengan makan sahur kita itu kisaran 50 ayat orang baca Al-Quran. Bacanya sesuai dengan tajwid ya, bukan cepat. Ya, bukan cepat ya. Ya harus pelan-pelan. Ya, bukan cepat betul ya. Jadi sesuai dengan kaidah. Nah, seperti itu. Nah, taruhlah misalkan kalau azan subuh jam 4:30 misalkan, ya contoh, maka kita mengakhirkan makan sahur jam berapa? Jam 4 termasuk. Ya, atau misalkan jam 4 lewat 10 menit atau jam 4 lewat 15 menit. Nah, diakhirkan makan sahurnya ya ibu-ibu ya, dan juga para akhwat. Jangan diawalkan. Maka barang siapa yang dia mengakhirkan makan sahur, maka ini adalah ketaatan kepada Allah. Ini adalah ibadah. Kenapa? Karena dia menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketaatan yang keberapa? Keenam. Jadi memperbanyak ucapan subhanallah malikul quddus. Ya, mengucapkan subhanallah malikul quddus 3 kali setelah salat witir. Ya maksudnya nanti kalau misalnya salat tarawih, kalau sudah 3 rakaat selesai, maka kita baca doa ini. Subhanallah malikul quddus 3 kali, subhanallah malikul quddus. Kemudian yang ketujuh, intinya yang keenam ini adalah memperbanyak zikir, terutama ucapan subhanallah malikul quddus, ya, atau membaca doa
atau zikir la haula wala quwata illa billah. Ya, ini intinya apa? Memperbanyak zikir kepada Allah. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, dan yang semisalnya. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, yakni apa? Salat rawatib 12 rakaat. Ya ibu-ibu ya, para akhwat. Terkadang malas orang apa melaksanakan salat sunnah. Maka ini kita berniat, ya, semangat. Ketika Allah pertemukan kita pada bulan Ramadan, maka kita harus semangat apa? Menambah sholat sunnah kita. Ya ibu-ibu ya, para akhwat, jangan malas. Untuk apa sholat sunnah? Kalau anda tak bisa sholat malam, tak bisa sholat duha, tak bisa sholat apa lagi? Sholat sunnah wudu, maka cukup anda sholat rawatib. Sholat apa? Qabliyah dan ba'diyah. Sholat yang mengiringi sholat wajib. Ya, nanti sholat maghrib. Ya, habis sholat maghrib, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat isya, ya sebelum sholat isya sholat 2 rakaat. Atau sholat isya dulu, setelah itu sholat 2 rakaat sholat sunnah. Nah ini namanya sholat rawatib. Ya jangan sampai kita meninggalkan. Ya maka semangat, terutama di bulan Ramadan ya. Nah semangat ya, ibu-ibu dan juga para akhwat. Ya, kalau malas dilawan. Ini bulan Ramadan ini, bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita tak tahu nanti apakah bulan Ramadan berikutnya kita dipertemukan ataukah tidak, kita tak tahu. Kemudian amalan ibadah selanjutnya yang ke-8, yakni salat duha. Ya ibu-ibu, salat duha ya. Ya usahakan. Ini sejatinya nasihat untuk saya pribadi. Ya salat duha. Nah, besok yang mengikuti program kelas Ramadan, ya kalau sebelum belajar kalau bisa nanti salat dulu di rumah. Ya salat duha. Ya salat duha 2 rakaat di rumah atau 4 rakaat, setelah itu barulah belajar. Ya usahakan salat duha. Kemudian yang ke-9, bersedekah. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan bulan menderma, ya bulan sedekah. Maka ibu-ibu, para akhwat, tidak usah malu untuk bersedekah. Walaupun anda menyedekahkan 5.000 misalkan atau 1.000, tak usah malu, yang penting apa? Keikhlasan. Ya, yang Allah lihat adalah keikhlasan kita. Ya, kemudian keberapa? Ke-10, yakni apa? Menirukan bacaan muazin. Nah, ini amalan yang terkadang terlupakan oleh kita ini apa? Menirukan bacaan muazin. Ya ibu-ibu, kalau misalkan rumahnya dekat masjid atau dekat musola dan anda mendengarkan muazin azan, anda diam sejenak, tahan, dok semeng HP dulu. Ya, jawab azan. Ketika muazin mengatakan Allahu Akbar misalkan, maka kita ikuti. Kecuali kalimat hayya 'alas shalah, maka kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Setelah itu kita doa azan. Ya, doa setelah mendengarkan azan. Nah, ini amalkan ini. Ya. Kemudian ibadah yang ke-11. Ya, kalau bisa kita lakukan ini pada bulan Ramadan, yakni apa? Memperbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah. Ya, kita bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar. Ya, ketika hendak apa berbuka misalkannya hendak. Nah, biasanya kalau hendak berbuka sibuk apa? Mencari bukaannya hendak. Nah, sibuk. Ya, mungkin menyiapkan es. Ya, sebanyak 1 galon misalkan. Nah, balas dendam ceritanya. Ya, maka memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ke-12, yakni apa? Memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak selawat, ya. Dan minimal yakni apa dengan selawat? Allahumma salli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam, atau selawat yang panjang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, dan begitu seterusnya. Ya, atau minimal Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah dalil ya kita diperintahkan untuk memperbanyak selawat. Nah, terutama di bulan Ramadan.
Minimal kalau misalkan ibu-ibu atau akhwat yang menghadiri pengajian atau belajar di bulan Ramadan atau mendengarkan rekaman-rekaman kajian, dan apabila pemateri menyebutkan nama Rasulullah, maka kita harus berselawat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian yang keberapa? Ke-13. Naam, yang ke-13 yakni memperbanyak membaca Al-Qur'an, tilawatul Qur'an, perbanyak ya membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah bulan yang karena Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. yakni apa? Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka kita bertekad ya, kalau bisa pakai target ya ibu-ibu dan akhwat, kalau bisa 1 hari ya 1 lembar, atau misalnya 1 hari 1 juz. Masya Allah, 1 juz berarti apa? Ketika selesai bulan Ramadan, maka minimal khatam 1 kali khatam. Nah ini ya, semangat ya, ajak buat program dengan suaminya. Nah bagi yang sudah punya suami ya, naam, biar apa? Biar nanti ketika selesai bulan Ramadan, maka selesai juga yakni apa? Membaca Al-Quran, yakni khatam 1 kali. Kemudian ya tidak hanya membaca Al-Quran, tapi apa? Mentadaburinya, ya mentadaburi ayat Al-Quran, ya memahami maknanya. Kemudian apa lagi? Mempelajari tafsirnya. Kemudian apa lagi? Menghafal Al-Quran. Kemudian apa lagi? Mengajar Al-Quran. Kalau Anda misalkan memiliki ilmu tentang masalah Al-Quran, maka diajarkan. Atau mempelajari tentang seputar Al-Quran atau yang semisalnya. Jadi intinya kita memperbanyak melakukan ketaatan kepada Allah, terutama dalam membaca Al-Quran, yang memahaminya, mengkajinya, yang menghafalnya, dan yang semisalnya. Kemudian ketaatan yang keberapa? Ke-14, yakni memperbanyak ketaatan yang ke-14. Yang ke-14 ini adalah hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, nah bagi kita yang masih memiliki orang tua, subhanallah, ini nikmat. Maka sebagian ulama salaf mengatakan, cukuplah kesedihan itu apabila Anda tak pernah lagi mendengarkan suara ibu Anda. Ya, maka kalau seandainya kita masih memiliki orang tua saat ini, ibu kita masih ada, ayah kita masih ada, maka pintu surga kita masih terbuka. Maka berbaktilah kepada mereka. Dan kalau seandainya ibu kita telah tiada atau ayah kita telah tiada, maka wahai para anak sekalian, kita sebagai anak, bahwasanya pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua kita masih ada, walaupun mereka telah wafat. Dengan apa? Senantiasa kita mendoakan mereka, senantiasa kita apa? Menyambung tali silaturahmi kerabatnya. Kita senantiasa menyambung silaturahmi teman-teman ayah kita atau teman-teman ibu kita, karena apa yang kita lakukan ini bagian daripada bentuk bakti kita kepada mereka berdua. Maka ya semangat kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita tersebut. Kemudian yang terakhir, sebenarnya masih banyak, yakni apa? Amalan-amalan ketaatan, yakni hendaknya yang terakhir ini, hal yang terpenting, menjaga lisan. Ini penting jamaah, menjaga lisan. Ya, sebagaimana tadi malam kami nukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim ya ketika mengkaji kitab Ayyuhal Walad, bahwasanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan banyak orang ya di antara orang-orang soleh, mereka apa? Bisa menjaga dari memakan yang bisa menjaga dari harta haram. Maksudnya apa? Dia itu bisa menjaga tidak memakan harta haram, bisa menjaga tidak berzina, bisa menundukkan pandangan. Kemudian apa lagi? Bisa tidak meminum khamar, ya, bisa menahan dari sesuatu yang Allah larang. Akan tetapi ada satu hal yang mereka tidak bisa untuk menahannya, dan hal ini kebanyakan dialami oleh orang-orang soleh dan bahkan orang yang telah berilmu. Apa itu? Yakni mereka tak bisa menahan lisannya. Betapa banyak orang yang dimasukkan ke dalam neraka disebabkan apa? Karena lisan yang telah mereka ucapkan. Yakni apa? Mengadu domba, ya, namimah, ghibah, atau yang semisalnya. Maka jangan sampai. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa
maka akan tetapi yang dia dapatkan hanyalah rasa dahaga dan lapar saja. Ya maksudnya apa? Pahalanya berkurang. Kenapa? Ketika dia menjalankan ibadah puasa, dia tidak menjaga lisannya, dia tidak menjaga sesuatu yang bisa mengurangi pahala daripada puasa tersebut. Naam, demikianlah di antara amal-amal ketaatan ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan. Kemudian agar wanita muslimah turut merasakan indahnya Ramadan yang terakhir, ya yang terakhir, yang keberapa? Yang keempat, yakni hendaknya mereka menikmati dalam melayani suami. Ya, menikmati dalam melayani suami bagi yang sudah punya suami. Ya, kalau yang belum, maka menikmati melayani kedua orang tua. Kenapa? Karena tak kala Anda, wahai para akhwat dan juga wahai para ummahat, ketika Anda menyiapkan makan sahur misalkan, ketika Anda menyiapkan untuk berbuka puasa misalkan, maka Anda akan mendapatkan pahala. Kalau seandainya niat Anda untuk menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, maka salah satu yang Allah perintahkan adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada suami Anda, kepada kedua orang tua Anda. Maka terkadang wanita mereka mengeluhkan ketika datang bulan Ramadan, maka ternyata semakin bertambah tugasnya. Yakni apa? Membangunkan sahur, menyiapkan makan sahur, menyiapkan berbuka, belum lagi anak, ya enggak, dan yang semisalnya. Akhirnya mereka mengeluh. Ya. Maka jangan sampai keluhan tersebut berlebihan sehingga apa? Dia dengan terpaksa dia melakukan perbuatan pekerjaan rumahnya, dia tidak menikmati. Maka orang yang seperti ini dia merugi. Di mana letak ruginya? Ruginya dia badannya capek. Kemudian yang kedua apa? Dia tidak mendapatkan pahala, dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan rasa capek. Tapi kalau seandainya dia niatkan, tidaklah dia berkemas-kemas rumah misalkan, tidaklah dia merapikan yang ada di dalam rumah tersebut, tidaklah dia memberikan pelayanan kepada suaminya atau kepada orang tuanya misalkan, maka setiap tetesan keringat yang keluar, maka itu akan diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan faedah ilmu kepada kita dan kita bisa merasakan indahnya Ramadan pada tahun ini. Maka sebelum kita tutup, maka akan kami sampaikan beberapa kesimpulan daripada kajian kita kali ini. Maka yang pertama, kesimpulan yang pertama, bahwasanya betapa penting sebuah ilmu. Betapa penting sebuah ilmu. Ya, maka tidaklah seseorang itu merasakan indahnya Ramadan kecuali apa? Dia memiliki ilmu berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, pentingnya apa? Ilmu. Ya, pentingnya ilmu jamaah para akhwat dan juga para ummahat rahimani rahimakumullah. Kenapa? Karena orang tak akan bisa merasakan indahnya Ramadan kalau seandainya mereka tidak mengetahui tentang keutamaan Ramadan. Ya, maka kembali kepada ilmu. Ya, maka kita lihat ketika seseorang ya kedatangan bulan Ramadan, dia tidak bergembira tapi apa? Sedih. Kenapa? Karena penghasilannya akan berkurang. Ya, kenapa? Karena dia harus menutup pekerjaannya atau yang semisalnya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang jahil, yang tak faham tentang keutamaan daripada bulan Ramadan. Dan kita lihat orang yang mereka tak merasakan indahnya Ramadan adalah mereka sibuk tentang apa? Urusan dunia, sibuk. Ya, urusan dunia. Ya, maka jangan sampai kesibukan kita terhadap dunia melalaikan kewajiban kita. Kalau Anda sibuk tapi tidak melalaikan kewajiban Anda kepada Allah, maka ini tak tercela, bahkan boleh dianjurkan. Ya, dengan catatan apa? Jangan sampai apa? Terlalaikan. Ya, jangan sampai terlalaikan dan jangan sampai kesibukan kita kepada dunia melupakan akhirat, melupakan kewajiban kita untuk belajar, melupakan bagi kita untuk beramal, melupakan bagi kita untuk menjalankan ibadah, misalkan sholat 5 waktu tepat pada waktunya atau yang semisalnya. Maka jangan sampai kita menjadi orang
yang tak merasakan indahnya Ramadan. Kenapa? Karena di dalam pikirannya bulan Ramadan adalah ajang kesempatan untuk menambahkan penghasilan mereka, sehingga mereka tersibukkan dengan urusan-urusan dunia mereka. Maka orang yang seperti ini adalah mereka orang-orang yang merugi apabila mereka melalaikan kewajiban mereka, waliyadzubillah. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya ilmu itu harus diamalkan. Ya, ilmu harus diamalkan. Maka ketika kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka kita amalkan dengan apa? Kita gunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Ya, jangan banyak main HP, jangan banyak megang HP. Kalau megang HP misalkan ya untuk dengar kajian atau menulis artikel atau yang semisalnya, ya boleh, tidak masalah. Tapi kalau seandainya megang HP, nonton misalkan, nonton apa? Korea misalkan, jangan. Ya, menghabiskan waktu. Ya, jangan menghabiskan waktu, apalagi bulan Ramadan. Tinggalkan, wahai para akhwat dan umahat. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Nah, demikianlah di antara dua kesimpulan daripada agar wanita muslimah turut merasakan indahnya Ramadan, maka kembali kepada muara ilmu dan amal agar kita bisa merasakan indahnya Ramadan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf kelewatan sedikit waktunya, dan nanti sampai ketemu pada bulan Syawal pada kajian yakni muslimah berikutnya. Karena selama Ramadan maka kita liburkan kajian kita di Mushola Al-Barakah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Maka untuk itu kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, yang benar itu datangnya